manusia yang hidup berkesan di dunia resah. Maklumkan segera perintah mulia, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, penghibur tibalah. Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita sudah memasuki pertengahan tahun, bulan ke-6. Waktu terus berjalan dan tugas kita sebagai pembawa kabar baik sudahkah kita lakukan? Menyebarkan warta kebangkitan Yesus. Mari kita bersama belajar firman Tuhan pada hari ini dan kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur Engkau sudah mengaruniakan Roh Kudus-Mu. Engkau sudah memberi pada kami kesukacitaan, keberanian, kemampuan untuk kami menjadi saksi-Mu. Oleh karena itu teguhkanlah kekuatan iman kami dan kemampuan kami dengan firman Tuhan pada hari ini, supaya kami boleh semakin menyebarkan warta sukacita bagi sesama kami. Curahkan Roh Kudus-Mu, berkati hamba-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bacaan firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dan 9. Ketika Yesus berpesan, kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kemudian Yesus naik ke surga, dan setelah itu ada hari Pentakosta yang minggu lalu kita rayakan. Lalu kita sudah menerima kuasa Roh Kudus. Nah sekarang bagaimana menyebarkan berita sukacita kepada sesama? Kadang-kadang kita berpikir, wah susah, aku nggak bisa ngomong ya. Mengandani sopo, tonggone, wah tonggone wonge angel. Atau saudara, sedulur, wah itu juga susah. Dia punya agama sendiri dan dia tidak percaya Kristus dan macam-macam. Seolah-olah tertutup. Tugas kita ini ditutup oleh kemalasan, oleh ketakutan, oleh rasa kita tidak punya kemampuan untuk berbagi berkat dalam warta sukacita. Nah, hari ini kita mau belajar pengalaman hidup dari sepasang suami istri. Suami istri ini tinggal atau bekerja di sebuah villa. Jadi mereka nunggu sebuah villa bagus, mewah di satu tempat. Nah, majikannya itu kalau datang nggak mesti. Tetapi mereka selalu menyiapkan kapan saja bosnya datang, villa itu selalu siap. Nah, jadi kalau bosnya sudah datang, lalu mereka akan bilang, nanti kalau ibu bapak mau kembali sini, tolong isi kulkas diisi, karena ini sebagian sudah kosong. Lalu ibu atau bosnya itu mengatakan, nah ini tak kasih uang, kamu belanja aja. Nanti kalau aku mau datang, aku bilang aku mau dimasakkan ini, kamu belanja. Oh baik, begitu ya. Nah, satu hari bosnya ini datang nginap di sana bersama dengan beberapa teman. Lalu setelah mereka makan malam, mereka ngobrol-ngobrol, esok pagi ketika mereka sedang duduk-duduk, salah satu temannya bertanya begini, kamu percaya ya sama bapak ibu itu? Loh, kenapa? Ya ini barang-barang kamu tinggal begitu saja, isi kulkas kamu tinggal, lemari pakaian ya kamu nggak kunci. Nah, gimana kalau hilang? Nah, kemudian pemilik villa itu dengan senyum mengatakan, aku sudah pernah nyoba berkali-kali dan bapak ibu penunggu di sini itu orangnya jujur. Aku sangat percaya. Kenapa? Karena mereka itu punya karunia roh. Wah, temannya tanya,
Karunia roh apa? Bisa lihat, bisa ngusir setan, bisa apa? Tidak. Karunia roh menyebarkan kabar baik tentang Yesus mereka lakukan dengan cara sederhana. Tetapi itulah yang membuat aku dan suamiku mengenal Kristus. Wah, luar biasa ya, menarik ceritanya. Bagaimana? Nah, orang kaya ini satu hari si suami terkena serangan stroke. Walaupun tidak terlalu berat, tapi butuh waktu untuk pemulihan. Dalam rangka pemulihan, dia tidak bisa ke kantor. Nah, lalu istrinya mengatakan, dah kamu istirahat aja di villa. Lalu ya senang-senanglah di sana. Mula-mula dipikir baik ya, tapi ternyata lama-lama ya kesepian juga. Nah, majulah bapak ibu ini. Mengatakan, bapak, ibu kan pergi ke kota, ngurus pabrik, ngurus perusahaan. Nah, bapak kalau mau perlu apa-apa, ya bilang sama saya ada di dekat sini. Saya enggak jauh-jauh, kalau bapak tidur ya saya perhatikan. Nanti bapak bangun butuh apa, tinggal panggil. Bapak itu mula-mula ya berkata ya. Nah, ketika kebosanan mulai datang, lalu dia panggil pembantunya itu ya, bapak ibu itu yang datang bapaknya. Lalu tanya, Tuan mau butuh apa? Lalu, kamu di mana? Gitu. Oh, saya ada tuh di situ, duduk sebelah bapak. Bapaknya diam. Oh, kamu yang nyanyi tadi? Iya. Apa mengganggu tidur bapak? Maaf ya pak. Tadi tuh saya duduk di belakang kursi bapak. Saya menaikkan pujian dan berdoa. Saya mohon supaya Tuhan saya itu menjamah bapak. Supaya bapak segera sehat lagi. Terus bapaknya itu bilang, oh gitu ya. Jadi kamu tadi yang nyanyi ya. Saya enggak terganggu. Cuma waktu saya buka mata, saya kok dengar ada orang nyanyi gitu. Coba kamu setelah musik-musik. Bapak enggak terganggu. Enggak. Bapak mau musik apa? Musik yang kamu tadi nyanyi. Punya enggak? Kaget bapaknya. Itu kan lagu-lagu rohani yang saya imani. Kan bapak enggak seiman dengan saya. Enggak apa-apa, saya mau dengar itu. Nah, kemudian bapak yang jaga villa itu, memang dia orang Kristen, dia bingung. Ya dia nggak pernah sedia alat-alat yang mewah gitu ya untuk setel musik. Akhirnya dia bilang, saya cuma punya radio kecil, tapi radio ini saya setel selalu pujian rohani. Ya nggak apa-apa, setel. Gitu ya. Lalu disetel. Nah, bapak itu duduk gitu ya, yang sakit ini posnya duduk sambil mulai mendengarkan. Lama-lama dia tertidur lagi. Ya sudah, bapak yang jaga itu masuk ke dapur, tanya sama istrinya, gimana makan siang sudah siap? Sudah, ini sudah saya bersihkan semua. Bapak kalau tidur, kamu boleh sama-sama bersihkanlah belas ini. Aku dibantu seperti biasa, bapak nyapu, ngelap-ngelap gitu. Ya. Suami istri itu berbagi tugas ya untuk membersihkan rumah dan sebagainya. Nah, ketika jam makan siang, bapak ini dibangunkan karena harus minum obat. Bapak itu melek dan bertanya, aku di mana? Masih tidur di tempat ini, Pak. Gitu. Ini di villa Bapak, udara sejuk. Ini jendela kami buka supaya kesejukan bisa masuk. Terus diam. Lagunya masih di setel. Masih, Pak. Gimana? Kok lagu-lagumu itu membawa kesejukan juga? Kamu tahu aku akhir-akhir ini marah-marah, jengkel, putus asa, teriak-teriak. Karena tidak ada kesejukan hati. Tidak ada ketenangan. Aku marah, aku kecewa. Tapi dengar lagu-lagumu itu kok hatiku mulai ayem, mulai sejuk gitu ya. Besok setel lagi ya. Nah, diam-diam dia telepon anaknya, minta dikirimi tape atau apa saja, pokoknya yang bisa untuk menyetel lagu-lagu gitu. Lalu anaknya dipesan, bagaimana caranya? Anaknya bilang, di YouTube banyak kok Pak. Nah, nanti dari YouTube saja tak cari kayak. Tapi bapak itu nggak bisa, ya nanti tak ajari. Akhirnya memang ketika anaknya datang ngajari ayahnya itu, bagaimana lewat YouTube itu bisa setel lagu-lagu rohani dan seterusnya. Beberapa bulan bapak itu mengalami kebangunan rohani. Karena tiap hari bapak itu minta didoakan oleh pasangan suami istri ini. Supaya dia mulai percaya dan mulai yakin bahwa yang namanya Yesus itu ada dan berkuasa.
Dia tidak mau lagi didoakan tentang kesembuhan. Dia katakan, terserah Tuhan Yesus. Kalau saya mulai percaya, saya percaya bahwa dia baik, dia menyelamatkan, disembuhkan, syukur, enggak ya enggak apa-apa. Tapi kemudian Bapak yang tunggu rumah, karyawan itu mengatakan, Bapak kan harusnya fisioterapi, Pak. Apa mau dipanggilkan? Di sini ya, di desa ini ada kok yang bisa fisioterapi. Dia dulu kerja di rumah sakit, sekarang sudah pensiun. Nanti bisa bantu Bapak, temanmu, bekerja juga. Iya Pak, enggak apa-apa, panggil. Ya, aku senang. Nanti biar dia cerita juga seperti kamu kalau cerita tentang Tuhanmu. Aku senang. Saudara-saudara, tanpa terasa kepulihan tubuh mulai dirasakan, tetapi terutama kepulihan rohani. Bapak ini mulai percaya dan yakin Yesus itu ada. Bagaimana dia mulai percaya? Karena dia selalu melihat karyawannya atau pembantunya ini, suami istri, sedang berdoa dan mendoakan dia. Selalu mendengarkan pujian, selalu membaca Alkitab. Hatinya tersentuh. Bapak ibu ini tidak pernah berbicara apa-apa, tetapi melalui sikap imannya yang tekun, yang baik, yang melayani, yang sabar, yang selalu memuji Tuhan, maka hati Bapak besar ini, Tuhan besar ini, mulai tergoyahkan. Nah, setelah dia mulai merasa kepulihan tubuh karena fisioterapi, lalu satu hari istrinya datang, dia bilang, aku mau jadi orang Kristen. Istrinya kaget. Bagaimana bisa? Bisa. Kalau kamu mau, silakan. Kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa. 2 anak kita sudah Kristen. 2 mantu sudah Kristen. Jadi aku ambil putusan ikut Yesus. Tinggal kamu. Akhirnya, jalannya waktu, sang istri juga menerima Yesus. Saudara, itu kesaksian. Menyebarkan warta kebangkitan Kristus. Kenapa suami istri ini punya keberanian? Karena mereka punya Roh Kudus. Mereka tidak bicara tentang Yesus yang macam-macam. Kalau tidak ditanya, mereka tidak bicara. Tetapi sikap hidup mereka yang mendoakan, yang melayani, yang dengan sabar menuntun Bapak ini untuk bisa terhibur, bisa punya semangat, bisa punya sukacita. Dan akhirnya Bapak ini tergerak hatinya. Itu menyebarkan, memberitakan kabar tentang kebangkitan Yesus. Dan itu semua terjadi karena kekuatan Roh Kudus. Oleh karena itu, ketika Yesus berkata kalau Roh Kudus dicurahkan, kamu akan menyebarkan warta. Jangan pikir yang macam-macam. Berlakulah seperti orang yang dipenuhi Roh Kudus. Penuh dengan kesantunan, penuh dengan iman, penuh dengan murah hati, penuh dengan senyum, penuh dengan kesabaran, satu dengan yang lain. Dimanapun Anda berada, Anda sudah menyebarkan berita tentang Yesus. Dan itu terjadi kalau kita punya kuasa Roh Kudus. Jadi nggak takut. Nggak bingung, nggak tengok-tengok, sebab kita disertai oleh kuasa kebenaran, kuasa yang menyelamatkan, kuasa yang memampukan kita untuk menyebarkan kabar baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita perhatikan firman Tuhan ini. Roh Kudus sudah dicurahkan, kita beritakan, kita sebarkan wartanya di tempat di mana kita berada, kapanpun, dan saat apapun kita bisa melalui perbuatan. Ditambah dengan kata-kata boleh sekali ya. Saya doakan kamu mau. Saya doa secara Kristen, iman saya menyatakan saya punya Tuhan yang hidup. Bapak Ibu ini tanpa minta izin memang, tapi berdoa. Dan Bapak yang didoakan itu merasa tersentuh hatinya. Orang kecil, karyawan kok mau doakan bos dengan tulus hati. Padahal waktu itu kan sedang marah-marahnya, sedang cengkel-cengkelnya. Nah, dengan doa itulah Tuhan mulai bekerja, kuasa Roh Kudus bekerja, mulai melembutkan hatinya, terbuka, suka dengan puji-pujian. Puji-pujian itu membangun semangat hidupnya. Dan akhirnya dia mau menerima Yesus. Inilah tugas kita, sebarkan wartanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Seringkali kami merasa takut menjadi pembawa kabar baik, menyebarkan berita tentang Yesus, dan kami merasa sangat sulit. Curahkan Roh Kudus-Mu kembali, teguhkan iman kami, mampukan bahwa Roh Kudus tetap bersama kami, dan kekuatan Roh Kudus itulah yang membuat kami berani menyebarkan warta tentang Yesus. Tolonglah kami ya Tuhan,
Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Besarlah kasih-Nya, ku masukkan lekas kepada dunia yang bimbang dan cemas. Dan citra Tuhanku, ku pancarkan jelas, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus, berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia,